Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran yang kedua dengan judul Bolehkah Saya Mendapat Saksi? Ayat intinya diambil dari dalam kitab Lukas pasal yang ke-9, ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari kisah bagaimana Yesus mengutus ke-12 muridnya yang telah dipilihnya untuk pergi memberitakan Injil. Di sini diceritakan ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan mereka kepada 12 murid itu tenaga dan kuasa. Untuk apa? Untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Yesus mengutus ke-12 murid-muridnya ini untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Yesus memberikan pesan kepada ke-12 muridnya. Katanya, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Setelah Yesus memberikan pesan demikian, maka pergilah ke-12 murid-muridnya ini untuk mengelilingi kota-kota yang ada pada saat itu, untuk mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Nah, ke-12 murid Yesus ini diutus oleh Yesus dengan pesan kepada mereka, yaitu, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tetapi, Yesus juga memberikan peringatan pesan kepada mereka, yaitu, waspadalah terhadap semua orang. Karena apa? Karena ada orang-orang yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai satu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang, oleh karena namaku, oleh karena nama Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, pergilah, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah yang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita mempelajari bagaimana metode penginjilan yang diberikan oleh Yesus.
Yesus menyuruh ke-12 muridnya untuk pergi memberitakan tentang Injil. Atau dengan kata lain, untuk pergi sebagai orang-orang yang melakukan penginjilan. Nah teman-teman, penginjilan secara sederhana berarti menyatakan kepada orang lain mengenai Injil. Penginjilan, definisi yang sederhananya adalah untuk memberitakan kepada orang lain, memberitahukan kepada orang lain pekabaran mengenai Injil. Dan ketika kita menginjil, kita memberitakan kepada seseorang mengenai Injil. Penginjilan ini bukanlah hanya berbagi pendapat, bukanlah hanya menceritakan cerita, bukanlah hanya membagikan kesaksian kita, menyanyikan sebuah lagu, dan lain-lain. Tetapi penginjilan bisa dilakukan dengan cara menyampaikan Injil melalui berbagai cara. Melalui cara hidup kita, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita. Itu pun sebagai metode penginjilan. Tetapi pokok utamanya adalah pekabarannya, bukan tentang metodenya. Jadi teman-teman orang muda, seringkali teman-teman orang-orang muda merasa takut, merasa ragu untuk melakukan penginjilan. Karena apa? Karena mungkin seringkali kita merasa takut terhadap penolakan. Kita tidak menganggap itu sebagai sebuah kepentingan yang harus kita lakukan. Kita menganggap bahwa kekristenan itu membosankan. Kita merasa malu untuk menginjil. Kita tidak ingin menyerang kepada orang lain. Dan kita seringkali merasa seperti orang yang munafik. Bahkan mungkin kita terlalu sibuk, kita terlalu malu, dan kita meyakini bahwa pekerjaan penginjilan itu adalah tugas pendeta atau tugas para penginjil, atau mungkin tugas para tua-tua jemaat saja. Tetapi teman-teman, tugas penginjilan itu adalah tugas seluruh umat-umat Tuhan, tugas seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah dipilih untuk menjadi alat-alat Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, cara menginjil, mungkin kita tidak bisa melakukan yang seperti yang dilakukan oleh pendeta. Mungkin kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh tua-tua jemaat. Mungkin kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah lebih tua, yang sudah lebih dewasa, yang sudah lebih banyak pengalaman dari kita. Tetapi metode penginjilan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di sini dalam buku Sekolah Sahabat kita disebutkan berbagai cara, beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menyatakan Kristus kepada orang lain. Apakah dengan membagikan traktat? Apakah dengan berdiri di sudut jalan dan berkhotbah? Apakah dengan selalu membawa Alkitab kita pun bisa menginjil? Apakah dengan menghidupkan kehidupan yang baik pun kita bisa menginjil? Dengan berbicara kepada teman saya mengenai Kristus pun kita bisa menginjil? Mengundang seseorang teman ke gereja hanya dengan mengundang, tidak berbuat apa-apa, tidak berkhotbah kepada orang itu, kita pun bisa menginjil. Dengan menunjukkan kebaikan kepada orang lain pun kita bisa menginjil. Dengan mengenakan pakaian yang menggambarkan pekabaran Kristen, bergaul dengan orang-orang yang tidak rohani, membawa teman ke sebuah kegiatan sosial di mana teman-teman segereja kamu berada, itu pun cara penginjilan. Teman-teman, di sini suatu statement mengatakan bahwa pemikiran mengenai menyaksikan iman kita dalam Tuhan sering membuat kita merasa cemas dan terintimidasi. Apakah yang harus saya katakan? Apakah yang harus saya perbuat? Tetapi kesaksian kita bisa menjadi satu cara yang lain. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan penginjilan. Dan tadi sudah saya sebutkan juga bahwa apapun caranya itu adalah untuk penginjilan. Tidak tergantung, tidak terpaku dengan bagaimana metodenya. Yang terpenting adalah pekabarannya. Teman-teman boleh melakukan apapun untuk melakukan penginjilan. Tidak harus berkhotbah, tidak harus memberikan pengajaran tentang Alkitab, tidak harus melakukan kesaksian, tetapi apapun caranya, seperti cara-cara yang mudah tadi, dengan mengajak orang lain ke gereja, dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak rohani, dengan membawa teman ke sebuah kegiatan sosial di mana teman-teman segereja kita berada, kita juga dapat melakukan penginjilan di sana. Yang terpenting teman-teman, bukanlah
metode yang harus kita lakukan, tetapi pekabaran tentang Injil itulah yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Karena sebagai umat-umat Tuhan, kita mempunyai kewajiban, kita mempunyai suatu tugas yang harus kita kerjakan, yaitu melakukan penginjilan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Tentu itu adalah kerinduan kita untuk boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan untuk penginjilan, kita harus tetap setia. Kita harus tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Jangan mudah merasa cemas, jangan mudah merasa malu, jangan mudah merasa putus asa dalam melakukan tugas penginjilan ini. Tetap setia hingga pada kesudahannya. Maka puji Tuhan, kita akan diselamatkan untuk boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, dan kalau teman-teman menyukainya silakan untuk di-like videonya, dan yang belum subscribe saya ingatkan untuk di-subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.